Selamat datang kembali di mata kuliah Pratea. Pada video kali ini kita akan membahas tentang contoh-contoh penulisan metodologi yang di bab 3. Saya akan menyajikan 4 contoh metodologi yang bagus, dipilih dari 120 mahasiswa. Contoh pertama, jadi ini yang mengerjakan namanya Echa. Nah, Echa ini saya sebutkan ya beberapa keunggulannya. Jadi keunggulan yang pertama adalah dia mengikut sertakan decision dalam metodologi pengerjaan TA-nya. Jadi kebanyakan dari yang saya koreksi itu dia lempeng-lempeng aja. Jadi step by step-nya itu dia lurus, proses diikuti dengan proses, diikuti dari proses, mulai dari start sampai finish isinya hanya proses saja. Padahal pada kenyataannya ketika kita mengerjakan apapun itu, pasti kita menemukan adanya keputusan atau proses yang membutuhkan keputusan seperti decision. Di sini digambarkan dengan wajib. Jadi kalau di TA-nya Echa ini ada 3 wajib di mana dia akan memutuskan sesuatu di mana kalau misalnya dia approved, dia akan lanjut ke proses berikutnya, tapi kalau tidak, dia akan loop back ke proses sebelumnya. Keunggulan yang kedua dari metodologinya Echa ini, dia menuliskan subproses. Jadi, biasanya kan dituliskan di proposal itu, di metodologinya misalnya adalah studi literatur, setelah itu pengumpulan data, lalu pengolahan data. Nah, kita tidak bisa melihat lebih dalam lagi, misalnya proses-proses apa sajakah yang ada di dalam proses pengumpulan data. Nah, itu kan misalnya ada proses pembuatan kuesioner, lalu testing kuesioner dulu. Nah, itu tidak terlihat kalau misalnya kita hanya membuat metodologinya yang lempeng-lempeng aja dalam satu proses besar saja. Oleh karena itu, di sini ada cara untuk menuliskan subproses dengan menggunakan notasi kotak yang ada double-nya seperti ini. Misalnya ini contohnya adalah menyusun dokumen BRM adalah subproses dari BRM dokumen preparation. Nah, lalu kita ketahuan juga di sini output-nya yaitu adalah dokumen BRM. Lalu keunggulan berikutnya dari proposalnya Echa ini, di bagian bawah dia sertakan legend-nya. Jadi notasi-notasi yang dia pakai, ya walaupun memang ini sudah notasi umum ya dalam pengerjaan TA atau dalam pembuatan flowchart, tapi dia sertakan di sini maksudnya kota itu apa, lalu kota yang ada double-nya itu apa, lalu yang dokumen itu seperti apa. Jadi kita tidak multi persepsi atau menggunakan kaidah pembuatan flowchart yang lain. Contoh berikutnya, ini punya Thorik, Ahmad Thorik. Jadi ini keunggulannya adalah dia ada pengelompokan proses. Beda dengan Echa, kalau yang Echa tadi itu kan dia menjelaskan subproses dari proses utama ya. Nah, tapi kalau ini dia mengelompokkan, jadi misalnya tahap persiapan itu ada 4 proses, yaitu studi literatur, identifikasi kondisi, menentukan sampel, dan menyusun instrumen penelitian. Nah, sehingga kita tahu nih dari sini TA-nya si Ahmad Thorik ini ada 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, dan tahap pengolahan data, juga ada tahap-tahap berikutnya. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa proses utamanya itu sebenarnya ada 3, tapi sub-sub prosesnya dia gambarkan di sini. Jadi ini cara lain ya, supaya lebih detail dalam menggambarkan metodologi penelitian. Contoh berikutnya, ini contoh proposalnya Amir. Nah, keunggulannya dari metodologinya si Amir ini, Amir bukan mengelompokkan berdasarkan tahapnya, tapi melainkan dia mengelompokkannya berdasarkan apakah itu
input, proses, atau output-nya. Kita bisa lihat ada 3 kolom di sini. Kolom paling kiri yaitu kolom masukan, yang tengah adalah proses, yang kanan adalah luarannya. Nah, jadi kita bisa lihat misalnya proses identifikasi dan perumusan masalah, output-nya adalah dokumen identifikasi dan studi kerangka kerja Flutter. Diteruskan ke proses berikutnya, misalnya studi literatur, di dalamnya ada studi topik, studi kerangka kerja Flutter yang didapatkan dari output proses sebelumnya, lalu dia bisa mengeluarkan apa? Ini contohnya adalah rangkuman literatur. Nah, jadi dengan menggunakan penyajian metodologi seperti ini akan lebih jelas input apa yang dibutuhkan untuk setiap proses dan luarannya berupa apa untuk setiap prosesnya. Contoh terakhir ini dari proposalnya Alifa. Nah, ini dia merupakan kombinasi. Jadi, dia hampir sama seperti punya Torik, jadi mengelompokkan proses. Jadi ada tahap persiapan, tahap pengumpulan dan analisis data, lalu ada tahap penyajian data, dibentuk dalam kolom horizontal. Namun uniknya, yang punyanya Alifa ini dia menggunakan color coding dan notasi juga sih. Color codingnya adalah misalnya yang orange dan bentuknya jejer genjang ini misalnya artinya adalah input, lalu yang kuning artinya dia proses, lalu yang hijau dia dokumen, sehingga kita mudah memetakan untuk mencari, mana tadi keluarannya, oh berarti cari yang warna hijau. Prosesnya apa aja? Oh cari yang warna kuning. Jadi ini tidak usah menggunakan kolom seperti Amir. Jadi kalau Amir tadi ada masukan, proses, dan output, Alifa menggantikan itu kolomnya menjadi warna. Nah, ini si Alifa juga jelas dalam kapan dia menentukan pakai garis tebal. Jadi misalnya ini garis tebal, mulai dari melakukan pendalaman studi ke merancang pertanyaan, lalu outputnya adalah pertanyaan wawancara, atau dia menggunakan garis putus-putus. Jadi kalau di sini misalnya dari hasil pertanyaan wawancara, dia tarik garis putus-putus, jadi ini maksudnya adalah menggunakan output dari proses sebelumnya untuk diikut sertakan dalam proses selanjutnya, yaitu melakukan wawancara dengan narasumber. Oke, tadi itu adalah 4 contoh penulisan metodologi yang bisa kalian adopsi caranya, namun kalian tidak usah bingung mau memakai style yang mana. Jadi sesuaikan dengan alur pengerjaan masing-masing dari TA kalian. Juga sebaiknya hindari oversimplified, jadi misalnya seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kalau misalnya prosesnya lempeng-lempeng aja, berarti itu kan oversimplified, terlalu menganggap bahwa prosesnya ini adalah sederhana, sampai nggak ada decision sama sekali. Atau over complicated, jadi misalnya sampai subproses yang paling kecil, kalian jabarkan di situ, nah itu juga tidak perlu sampai detail sekali. Cukup tentukan apa misalnya satu level subproses di bawah prosesnya, atau cukup sampai output atau dokumen apa yang bisa kita lihat secara langsung dokumen nyatanya seperti apa. Jadi tidak terlalu simple dan tidak terlalu complicated juga. Oke, sekian materi untuk penulisan metodologi. Semoga bermanfaat.